Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, mengaku bakal menerapkan sistem promosi dan degradasi dalam pemusatan latihan untuk Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti telah memulai seleksi Timnas U17 Indonesia untuk mencari pemain-pemain terbaik tanah air. Seleksi dimulai dari program Garuda Select yang tengah berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Seleksi ini dilakukan untuk mencari pemain terbaik di tanah air buat tampil di Piala Dunia U17. Saat ini seleksi masih diikuti oleh 132 pemain pada program Garuda Select. Namun seleksi ini tak hanya dilakukan pada pemain Garuda Select. Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengaku akan melakukan seleksi juga di 9 kota sesuai dengan rencana PSSI. Meski demikian, 9 kota ini belum ditentukan akan dilakukan di mana saja. Pelatih asal Balikpapan itu telah memastikan bahwa seleksi pemain akan dilakukan dengan baik. Dia akan memberikan kesempatan kepada para pemain muda dari Sabang sampai Merauke. Dengan begitu, Bima memastikan semua pemain muda berusia 16 atau 17 tahun memiliki kesempatan untuk memperkuat Timnas U17 Indonesia nantinya. Untuk itu, Bima berharap semua pemain muda yang akan mengikuti seleksi nantinya bisa menunjukkan permainan terbaik mereka. Pelatih berusia 46 tahun itu juga mengatakan bahwa dia akan segera menjalankan TC. Bima membeberkan bahwa TC Timnas U17 Indonesia bakal dimulai pada 10 Juli 2023. Bima mengaku bahwa sebagian besar anggota skuad Garuda Asia bakal mengandalkan pemain yang sebelumnya ikut membela tim di Piala AFF U16 2022. Pemain-pemain tersebut sukses mengantar Timnas U16 Indonesia menjadi juara Piala AFF U16 2022. Meski begitu, Bima menegaskan tak menutup kemungkinan tetap ada promosi dan degradasi dalam pencarian pemain terbaik. Pasalnya, untuk mencari pemain terbaik ini, seleksi dilakukan di berbagai tempat. Dengan begitu, tak menutup kemungkinan akan ada pemain-pemain baru berkualitas yang bisa menjadi bagian dari Timnas U17 Indonesia. Bima Sakti memang mengaku bahwa kerangka tim sudah ada karena memang akan memaksimalkan beberapa pemain Timnas U16 sebelumnya. Namun dia tak akan tutup mata apabila memang ada pemain yang jauh lebih bagus saat seleksi berlangsung. Oleh karena itu, penerapan promosi dan degradasi ini akan terlihat dari TC Timnas U17 Indonesia nantinya. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong, bakal segera menyiapkan skuad untuk menghadapi Piala AFF U23 2023. Terdapat beberapa nama striker yang bisa dibawa untuk memperkuat lini depan skuad Garuda Muda. Sintayong memang telah ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menukangi Timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal menukangi tim Merah Putih di Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23. Ini merupakan keputusan baru Erick Thohir setelah sebelumnya pernah menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U23 Indonesia. Akan tetapi ternyata Indra Syafri ditunjuk untuk menukangi Timnas U20 Indonesia yang dipersiapkan buat tampil di Asian Games 2023. Tentu saja keputusan ini awalnya mengejutkan karena sebelumnya seusai membawa pulang medali emas SEA Games 2023, Indra Syafri dipilih menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Namun terbaru ada perubahan karena Ketum PSSI tak ingin ada bentrok dalam pemanggilan pemain. Pasalnya agenda Piala AFF, kualifikasi Piala Asia U23, dan Asian Games sangat mepet. Dengan begitu, Erick Thohir harus mengambil keputusan ini untuk menjaga fokus pelatih. Sintayong bakal kembali menukangi Timnas U23 Indonesia.
Pelatih berusia 53 tahun itu pun tak lama lagi akan segera membentuk skuad Garuda Muda untuk menghadapi ajang 2 tahunan tersebut. Sebelum memanggil para pemain dalam pemusatan latihan timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong sudah memantau beberapa pertandingan pada pekan perdana Liga 1. Dalam pencarian tersebut, pelatih asal negeri ginseng itu bisa memboyong beberapa penyerang atau striker yang sedang tampil ganas. Shin Tae-yong memang menjadi salah satu pelatih yang paling mengalami kesulitan dalam mencari penyerang murni. Ini terjadi tak hanya di tim senior. Saat membentuk timnas kelompok usia, dia pun cukup mengalami kesulitan mencari striker. Namun setelah Liga 1 kembali dimulai, ada beberapa pemain yang bisa diboyong oleh STY. Ramadan Sananta. Ramadan Sananta memang akhir-akhir ini menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian seusai tampil memukau di SEA Games 2023. Tak hanya di SEA Games 2023, saat memulai kompetisi dengan tim barunya, Persis Solo, pemain muda ini telah mencatatkan 3 gol di laga pramusim dan 1 gol di Liga 1. Ramadan Sananta bahkan menjadi satu-satunya striker lokal yang mampu bersaing dengan pemain-pemain asing di jajaran top skorer Liga 1. Hoki Caraka. Pemain berusia 18 tahun ini memang bisa menjadi salah satu solusi untuk STY apabila masih bingung mencari striker lokal. Penyerang milik PSS Sleman ini bukan pemain baru bagi Shin. Dia merupakan salah satu striker andalan STY di timnas U20 Indonesia. Meski masih berusia muda, Hoki Caraka memang selalu mendapatkan kepercayaan untuk menjadi juru gedor timnas U20 Indonesia. Rafael Struij. Tak hanya pemain lokal yang harus dibawa STY pada ajang persaingan tim-tim di Asia Tenggara tersebut. Nama Rafael Struij pun tak bisa diabaikan begitu saja. Pemain naturalisasi ini telah menunjukkan penampilan bagusnya dalam debut bersama timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday Juni lalu. Pemain asal klub Belanda ADO Den Haag tersebut tampil luar biasa saat menghadapi Argentina. Meski dalam debutnya bersama timnas Indonesia belum membuat gol, penampilan agresif Struij sesuai dengan gaya permainan STY.